Anda kembali di 60 Menit Special Report, Saudara. Tak hanya mencegah banjirop dan abrasi, hutan bakau atau mangrove yang punya manfaat tersembunyi sebagai ekosistem karbon biru mampu melawan krisis iklim. Namun, alih fungsi lahan untuk budidaya tambak, perkebunan, pembangunan infrastruktur, hingga pencemaran jadi ancaman ekosistem karbon biru. Salah satu napas kita cuma mangrove ini saja untuk mengimbangi dari permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk polusi. Dengan tingginya aktivitas manusia, NOx-nya tidak bertanggung jawab, misalnya yaitu menyebabkan amonia juga rusak. Indonesia ini belum punya peta jalan bagaimana kita mengelola atau mengembangkan dua ekosistem penting ini dalam konteks karbon biru. Saudara, pernahkah Anda membayangkan solusi tersembunyi untuk mengendalikan krisis iklim berada di laut? Benar, hal itu berwujud ekosistem karbon biru di area pesisir. Memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia punya potensi besar untuk memanfaatkan karbon biru. Tapi ekosistem ini terancam berbagai aktivitas manusia. Lalu sudahkah negara punya keberpihakan dan kebijakan yang kuat untuk melindungi pesisir dan potensi karbon biru? Hutan bakau atau mangrove bak benteng di area pesisir. Akarnya yang kuat mampu memecah gelombang serta mencegah banjirop dan abrasi. Bahkan hutan mangrove punya manfaat tersembunyi, ekosistem karbon biru yang mampu jadi strategi jitu melawan krisis iklim. Tapi sayang, perambahan liar hutan mangrove berupa penebangan untuk alih fungsi lahan kian meresahkan. Ratusan hektar hutan mangrove dibabat habis. Mangrove yang tersisa kini terancam musnah. Lukmanul Hakim, warga Dusun Poton Bako, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, gelisah. Abrasi dan banjirop akibat gelombang laut kian parah beberapa tahun belakangan di perkampungan nelayan tempatnya tinggal. Sementara benteng terakhir untuk menahan gelombang, barisan pohon bakau, kini semakin menyusut akibat penebangan liar. Tak mau berpangku tangan, demi menyelamatkan hutan mangrove, Lukman dan pemuda Dusun Poton Bako mendirikan kelompok sadar wisata Pok Darwis Balai Mangrove sejak September 2021. Saya bertemu Lukman. Ia bercerita, pendekatan melalui pariwisata ternyata lebih berdampak untuk menumbuhkan kepedulian warga menjaga hutan mangrove. Kita resah dengan sering terjadi penebangan pohon mangrove. Tujuan kita membuat ekowisata mangrove ini sih sebenarnya kita lebih terfokus gimana caranya kita menjaga dan merawat mangrove itu sendiri. Soalnya sudah beberapa kali kami membuat papan informasi untuk menghimbau pelaku-pelaku yang melakukan pengrusakan, yang melakukan potasium itu ternyata tidak efektif. Ternyata lebih efektifnya itu adalah membuat suatu daya tarik wisata di mangrove ini. Berbagai upaya dilakukan demi kelestarian hutan mangrove. Tak lupa, Lukman mengedukasi pengunjung terkait manfaat hutan mangrove. Kini, Balai Hutan Mangrove menjadi sekolah alam bagi murid dan siswa di sekitar Jerowaru. Kita jarang sekali bisa memahami dari mangrove itu sendiri. Kita asal tanam saja maksudnya, Mbak. Kita tidak tahu jenis mangrove-nya. Ini kan jenis-jenis mangrove ini berbeda-beda tempat penanamannya, Mbak. Tergantung dari jenis tanahnya gitu. Kita kadang-kadang sering sifatnya seremonial untuk melakukan penanaman. Nah, itu yang kita antisipasi. Kita jelaskan ke adik-adik kita, ke wisatawan, bagaimana supaya mereka tahu apa manfaat mangrove, jenis-jenis mangrove yang hidup di sini, flora dan fauna yang hidup di bagian mangrove ini. Melalui edukasi ini, Balai Mangrove pun mulai perkenalkan dan meningkatkan kesadaran potensi ekosistem karbon biru sebagai adaptasi krisis iklim kepada pengunjung. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud ekosistem karbon biru? Karbon biru adalah karbon dioksida yang diserap oleh ekosistem pesisir dan laut.
Emisi karbon dioksida itu terendap dalam sedimen di wilayah pesisir yang juga disebut ekosistem karbon biru seperti hutan mangrove, padang lamun, dan rawa garam. Ekosistem karbon biru mampu menyerap emisi karbon 3 hingga 5 kali lebih besar dari hutan hujan tropis. Di Indonesia, hutan mangrove merupakan ekosistem karbon biru terbesar. Pada tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap luas hutan mangrove Indonesia mencapai 3,34 juta hektar atau sekitar 23% total mangrove di bumi. Salah satu titiknya ada di ekowisata Balai Mangrove Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ini sebenarnya bukan kawasan konservasi sebenarnya. Ini kawasan di luar konservasi. Di luar konservasi ini, yang di wilayah Teluk ini. Makanya sering marak terjadi penebangan juga kan di sini. Dalam artian dimanapun mangrove yang ditebang dan sebagainya kan tetap kita merasa resah. Tidak menutup kemungkinan juga nanti akan kesini juga gitu. Kalau tidak terlalu cepat diantisipasi. Sejak berdiri tahun 2021 lalu, ekowisata Balai Mangrove tengah mengejar target penanaman 1.000 pohon mangrove dengan luas area tanam mencapai 2 hektar. Demi memaksimalkan upaya ini, Pokdarwis Balai Mangrove membuka kegiatan pembibitan dan penanaman mangrove untuk pengunjung. Mas Lukman, berarti ini mangrove yang baru kita tanam ini? Baru ditanam. Bisa dikategorikan dia mandiri itu setelah berapa bulan atau berapa tahun tuh nanti? Kalau untuk berapa tahunnya yang paling benar-benar paling mandiri itu sebenarnya belasan tahun dia, Mbak. Belasan tahun. Wah. Akarnya udah menjalar, sudah benar-benar mandiri. Bisa menahan gelombang itu ya belasan tahun lamanya ya gitu. Lukman dan tim ekowisata Balai Mangrove rutin memantau pertumbuhan mangrove muda 1 hingga 2 kali sebulan. Tapi ada saja yang gagal tumbuh. Berarti kalau misalnya gelombang ropnya gitu, misalnya pasangnya terlalu tinggi, dia juga bisa mati gitu ya? Ya, terbawa arus. Dia nggak kuat gitu? Tidak kuat, nah makanya kita buatkan ini. Oh, ada pemancang-pemancang. Pemancangnya itu harus dibuatkan, kemudian kita ikat gitu. Ada faktor tanah juga nggak? Nah, faktor tanah juga ada. Seperti apa tuh maksudnya? Kalau yang jenis ini kan agak berlumpur ditanamin. Nah, kalau terlalu kental pasirnya saja itu tidak bisa tumbuh. Ketemu yang gagal seperti ini kira-kira bisa berapa persen? Atau tergantung cuaca? Kadang mungkin dalam sebulan itu biasanya sekitar ada 10, 20, bahkan bisa 30 juga. Bibit mangrove yang rusak seperti ini. Meski Pokdarwis Balai Mangrove dan masyarakat sekitar gencar melindungi ekosistem karbon biru di Jero Waru, tapi praktik konversi lahan hutan mangrove terus terjadi. Lukman berharap pemerintah daerah mengencangkan aturan dan sanksi bagi pihak yang tak mendukung konservasi hutan mangrove. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat, sebaran ekosistem mangrove di provinsi ini mencapai lebih dari 522.000 hektar. Namun peraturan daerah Provinsi NTB nomor 5 tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah menunjukkan kawasan lindung mangrove hanya sekitar 5.200 hektar atau 0,11% dari total kawasan lindung dan budidaya. Pemprov NTB melalui Dinas Perikanan dan Kelautan mengakui perambahan liar masih terjadi di sebaran ekosistem mangrove karena keterbatasan petugas. Domain mangrove ini juga menjadi domain OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika masih adanya perambahan ataupun perusakan khususnya di lahan atau areal hutan mangrove ini, ya memang ya yang pertama masih minimnya sumber daya yang ada di masing-masing. Kita ada tenaga pengawas ada tenaga pengawas di provinsi, termasuk saya sendiri ada namanya polisi khusus pengawasan untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana salah satunya adalah menangani hal itu. Karena keterbatasan personil inilah kami mempunyai semacam kebijakan untuk bisa menginisiasi untuk pembentukan Pokmaswas yang membantu kami di pemerintahan. Yayasan Konservasi Alam Nusantara YEKAN mengidentifikasi alih fungsi lahan untuk budidaya tambak, perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan pencemaran jadi ancaman ekosistem karbon biru hutan mangrove.
Risiko mangrove tergerus perambahan demi alih fungsi lahan pun semakin besar ketika kebijakan pemerintah mengatur zonasi dan presentase ekosistem karbon biru masih samar. Perubahan fungsi lahan misalnya, kalau kebijakan tata ruangnya memang membolehkan itulah wilayah ekosistem mangrove menjadi kawasan yang bukan peruntukan lindung, maka akan terjadi itu. Jadi memang yang paling utama sekarang adalah bagaimana kebijakannya dibenahi dulu sebenarnya. Percuma kita ngomong lindungi mangrove, tapi kebijakannya benar-benar tidak mengarahkan kita untuk melindungi mangrove. Saat ini kita baru punya undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil, Mbak, yang melindungi mangrove itu dari hanya yang benar-benar di dalam kawasan konservasi. Di luar kawasan konservasi itu aturannya masih abu-abu. Tak hanya hutan mangrove, ekosistem karbon biru lainnya yakni padang lamun juga terancam praktik-praktik tak berkelanjutan.